Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Nabila dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan meresum beberapa materi tugas PBAK hari pertama dan hari kedua. Untuk pemateri hari pertama dari Profesor Dr. Umi Sunbula MAG. Internasionalisasi universitas itu adalah dengan mendorong dosen dan juga mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi yang terjadi di dalam proceeding internasional maupun jurnal internasional bereputasi. Kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus memiliki kelebihan-kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan yang melakukan integritasi pendidikan tinggi, yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor tentang visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga ada integrasi kelembagaan. Jadi ada integrasi keilmuan dan ada integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan adalah memadukan secara kelembagaan, yaitu memadukan pendidikan pesantren dan pendidikan tinggi untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus kita ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter. Ulul albab khususnya dipilih dari 4 pilar ulul albab, yaitu dalaman spiritual akhlak. Kemudian pilar yang harus dimiliki siswa diantaranya bentuk melalui pendidikan. Yang kedua, kita punya pengembangan bahasa asing, pengembangan bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, pengembangan bahasa Mandarin, dan lain-lain. Yang ketiga, kita ada rumah tahfidz Al-Quran atau RTP yang dapat mewadahi mahasiswa yang ingin melanjutkan hafalannya agar bisa menjadi salah satu lembaga yang bisa mengembangkan bakat dan minat khususnya pada tahfidzul Quran. Bahkan hingga sekarang tidak kurang dari 2000 mahasiswa UIN Malang adalah hafidz. Hafidz itu mereka berlatar belakang fakultas maupun prodi yang berbeda-beda. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 pilar kekuatan yang terangkai dalam teks Ulul Albab. Kita akan menjadi intelektual profesional yang ulama dan ulama intelek yang profesional, generasi Ulul Albab sebagai tagline Universitas lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lulusan yang berkarakter Ulul Albab sebagaimana kita sebutkan 4 pilar. Karena itu, jika menjadi guru yang Islami, kalau menjadi ahli hukum atau hukum advokat, ya harus yang Islami. Mediator yang Islami, menjadi ekonomi atau ahli ekonomi yang Islami, sastrawan yang Islami, atau pemandu wisata yang Islami, atau pekerja di lembaga-lembaga diplomasi internasional, ya harus yang Islami juga. Dokter yang Islami, apoteker yang Islami. Seluruh mahasiswa diharapkan bisa aktif secara akademik maupun masuk di organisasi intra maupun ekstra kampus. Insya Allah, UIN Malang akan mengantarkan kita semua mewujudkan cita-cita mulia menjadi manusia yang bermanfaat bagi semua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Selamat dan sukses. Untuk pemateri kedua dari Dr. Haja Ilfi Nurdiana SAG MSI. Pertama, pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, melainkan orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Yang kedua, pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri.
Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak orang lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Pemimpin masa depan, prestasi-prestasinya bukan orang-orang yang membangkar alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus kita. Torehkan prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Kedepankan kesatuan dan akhlakul karimah, karena visi misi kampus kita adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dan untuk hari kedua, resume tentang DEMA dan SEMA. Apa itu DEMA? DEMA yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa, merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Dan adapun fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan adapun tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa dan universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian DEMA Universitas. Kegiatan mahasiswa ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan, menerjemahkan keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa, agar semua yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan soft skill dari mahasiswa UIN Malang ada 6 kementerian. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal UIN Malang. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri untuk gerak langkah eksternal ada KLN yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang, sehingga kita tidak hanya ikut di internal, tapi kita berusaha juga kuat secara eksternal. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik lebih kepada pengembangan atau kajian yang terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar dari satu sisi, kita harus memperkuat dari segala sisi, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang multitasking. Yang keempat, Kementerian Agama. Banyak upaya berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab. Ada integrasi keilmuan antara sains dengan agama. Integrasi itu akan kita temukan dengan titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan-insan ataupun mahasiswa UIN Malang yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Dan untuk sekarang kita bahas SEMA. Apa itu SEMA? SEMA, Senat Mahasiswa, adalah organisasi mahasiswa di Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ lebih di balik layar. Visi dari SEMA yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa di Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif berdasarkan asas kebersamaan dari keluarga serta menjunjung tinggi personalitas. Fungsi advokasi, legislatif, pengawasan, penganggaran. Tugas dari SEMA yaitu 1.
mengawasi dan mengontrol Dema Universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang terakhir, memfasilitasi aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dan wewenang dari SEMA yaitu 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan preside mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Nomor 4, mengawasi pelaksanaan hasil tes sidang SEMA Universitas. Dan kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema Universitas. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam negara dan tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Yang terakhir, memberikan peringatan atau memorandum kepada Dema University. Komisi Senat, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, dan staf ahli. Terdiri dari 4 komisi. Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum. Komisi B, Organisasi dan Kemahasiswaan. Komisi C, Administrasi dan Keuangan. Dan Komisi D, Informasi dan Komunikasi. Untuk pemateri yang keempat, dari Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid yang mengusung tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Dosen tidur gak dibayar, DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Beliau bisa sampai sini ya karena UIN Malang. Beliau diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu beliau sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua geblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan beliau seperti ini. Beliau tidak pernah malu bilang, alumni UIN Malang, lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini, alih-alih di berbagai bidang, agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Dan untuk materi terakhir yaitu kontekstualisasi moderasi dalam konteks Indonesia. Ragam atribusi terhadap Islam. 2 arus besar, Islam Sunni versus Islam Syiah pada baban sosiologis. Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modern, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris, label paling kontemporer, Islam moderat, dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam atau dalam agama? Definisi moderasi yaitu secara etimologis wasatiyah, berarti jalan tengah. Wasatiyah, jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara istilah, pemahaman atau praktik keagamaan yang tinggi berdasarkan kesamaan, toleransi dengan berpijak pada prinsip-prinsip antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis,
Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, pendapat hukum para ulama dan ulama.